Wong Sepele, sebuah judul lagu dari Dark Boy Gang yang benar-benar melekat erat dalam hati masyarakat. Ya, menjadi Wong Sepele mungkin akan membuat seseorang tak terlalu diperhatikan. Dan itulah yang sejatinya dialami oleh Bernardo Silva, pemain mungil cilik Manchester City yang sangat underrated. Padahal jika kita bisa lihat lebih cermat, Bernardo adalah kartu as sebenarnya yang dimiliki City. Meski terkadang perannya di atas lapangan sering dianggap sebelah mata, hanya karena ia kalah tenar dari pemain lainnya. Dan 2 golnya ke gawang Madrid benar-benar menunjukkan betapa beruntungnya Pep Guardiola memiliki pemain seperti Bernardo Silva. Mungkin saat kita mendengar nama Manchester City, banyak yang memilih untuk menyebut nama Erling Haaland, Kevin De Bruyne, atau Ilkay Gundogan sebagai favorit. Akan tetapi, jarang sekali ada yang membahas soal Bernardo Silva. Memang pemain ini sangatlah sederhana. Ia tak narsis baik di dunia nyata ataupun di sosial media. Bahkan dalam kondisi apapun, Bernardo merupakan pemain yang kalem dan murah senyum. Namun dari segala hal yang ada, pemain asal Portugal itu memiliki peran yang begitu besar dalam kesuksesan Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Ya, Bernardo Silva adalah pemain paling underrated di City. Pemain 28 tahun itu sejatinya punya peran yang lebih rumit, bahkan dari Kevin De Bruyne sekalipun, di mana ia dituntut untuk bisa menjadi penghubung antar lini lewat kumpulan dribble dan passingnya. Mirip-mirip seperti Roberto Firmino, Bernardo ini lebih sering jadi pemain di balik layar ketimbang aktor utama. Dan itulah mengapa Pep Guardiola ngotot tak ingin ia pergi saat ada rumor Barcelona ingin membawanya ke Spanyol. Ya, pada akhirnya dalam laga melawan Madrid, Bernardo benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Setelah di leg pertama, ia dibuat kesulitan oleh Camavinga, namun di leg kedua ini, Bernardo menunjukkan mengapa ia begitu penting dari City. Selain 2 gol yang membuat moral tim jadi naik, Bernardo juga punya statistik mumpuni selama 90 menit, di mana ia mampu membuat 81 sentuhan bola, melepas 3 shot on target, 3 dribble sukses, 2 long ball akurat dengan akurasi rata-rata 90% dan memenangkan 6 duel. Jelas dalam statistik semacam itu adalah hal yang lumrah bila ia jadi MVP di akhir laga. Namun sekali lagi, tak ada orang yang benar-benar peduli. Mungkin Bernardo Silva memang tak punya dribble secepat pemain City lainnya. Namun saat ia membawa bola akan sangat sulit bagi lawan untuk merebutnya. Karena Bernardo punya agility yang begitu apik. Selain itu, Bernardo adalah pemain yang mengutamakan otak ketimbang otot. Sehingga ia tahu kapan timing yang pas untuk melakukan dribble, passing, atau shooting. Ditambah lagi, ia juga sangat pandai dalam mencari posisi. Nah, usai laga melawan Madrid, Bernardo mengakui jika di leg pertama ia cukup kesulitan melawan pressing dari pemain Madrid terutama Camavinga. Namun di leg kedua ini ia sudah belajar dan itu terbukti berhasil. Penampilan saya pada leg pertama di Madrid bukanlah yang saya inginkan dan saya ingin memperbaikinya. Hari ini saya harus melakukan yang lebih baik untuk rekan satu tim saya dan para penggemar. Dan itulah yang saya coba lakukan. Saya memang pendek, akan tetapi isi kepalaku bagus, ungkap Bernardo Silva. Meski banyak yang bilang kalau otak serangan City adalah Kevin De Bruyne,
Namun peran Bernardo Silva ini bisa dibilang lebih sulit dan ribet. Namun itu semua nyatanya berhasil dijalankannya dengan baik. Dilansir dari WhoScored, sepanjang musim ini, pemain asal Portugal itu mampu mencatatkan akurasi passing 89,4% per laga. Selain itu, kemampuannya dalam bermain di berbagai posisi juga membuatnya mendapat peran yang sulit dalam sistem Guardiola. Pep Guardiola pernah memberikan pujian luar biasa kepada Bernardo kalau sang winger tidak memerlukan instruksi apapun di posisi manapun yang ia minta untuk dimainkan. Itulah bentuk kecerdasan Bernardo dalam bermain sepak bola di mata Pep Guardiola. Menurutnya, Bernardo adalah pemain yang sangat cepat memahami apa yang diinginkan seorang pelatih. Bahkan dalam sistem Pep yang terkenal sangat rumit, pemain 28 tahun itu bisa dengan mudah menerapkannya. Bernardo adalah seorang pemain sepak bola. Dia bisa bermain di mana saja karena dia memahami permainan dengan sempurna dan setiap aksi dengan dan tanpa bola. Saya beruntung bisa melatih beberapa pemain yang sangat bagus untuk Barca dan Bayern. Dan dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya latih dalam hidup saya, ujar Pep dilansir dari Republika. Ya, musim ini sendiri Bernardo Silva sudah tampil sebanyak 52 kali bagi City di semua ajang dengan catatan 7 gol dan 7 assist. Nah, dengan kesempatan melaju ke final Liga Champions, tentu ia tak ingin kesalahan saat melawan Chelsea di final tahun 2021 lalu kembali terulang. Oleh karena itu, ia bertekad bisa membawa City juara untuk pertama kalinya, sekaligus mencetak sejarah sebagai tim kedua Inggris yang mampu meraih treble setelah Manchester United di tahun 99. Nah, kini semua tinggal selangkah lagi. Tinggal bagaimana nantinya Pep mempersiapkan tim ini untuk bersaing 3 kompetisi yang kemungkinan besar ingin sekali disapu bersih.